Setelah tulah yang keempat, yaitu lalat, yang menimpa bangsa Mesir, di situ tampak kuasa Allah. Bagaimana Allah melindungi umat yang dipilihnya. Oleh karena tampak begitu nyata, saat bangsa Mesir menderita karena tulah lalat yang mengepung dan merubung mereka, bangsa Israel terbebas dari itu semua. Tidak ada tulah yang menimpa mereka. Semua ini adalah cara Tuhan untuk memberitahu Fir'aun bahwa Tuhan ada di negeri ini. Keluaran 8 ayat 22 mengatakan, "Aku Tuhan ada di negeri ini." Fir'aun pun melakukan tawar-menawar, tekanan kepada bangsa Israel semakin keras. Fir'aun rela bila bangsa Israel menyembah Allah mereka dan mempersembahkan korban kepadanya. Dengan satu syarat, hanya dilakukan di tanah Mesir. Ini tidak dapat dipenuhi oleh karena hewan dianggap suci di Mesir. Begitu banyak dewa-dewi Mesir adalah hewan. Hewan itu mengorbankan hewan-hewan itu menyebabkan kekerasan terjadi lebih kuat kepada orang Israel. Selain itu, Allah tidak berencana bangsa Israel mengorbankan ternak sebagai korban persembahan baginya di tanah Mesir. Setelah tulah yang keempat, lalat, muncullah tulah berikutnya. Oleh karena Fir'aun tidak mau mengabulkan keinginan Musa sesuai dengan perintah Allah. Ternak adalah kasus berikutnya yang menimpa ternak. Hathor, Dewi Cinta dan Perlindungan Mesir, digambarkan dengan kepala sapi. Dewa sapi jantan Apis juga sangat dihormati dan populer di Mesir kuno. Dewa-dewi utama yaitu ternak-ternak ini dikalahkan ketika ternak-ternak Mesir mati. Selanjutnya tulah yang keenam, kekalahan total Isis, dewi pengobatan, sihir dan kebijaksanaan. Dewa-dewi perang dan wabah, Sekhmet dan Imhotep, dewa pengobatan dan penyembuhan. Dewa-dewi ini tidak mampu mengobati penyembahnya sendiri. Para penyihir itu dan dukun-dukun itu begitu menderita sehingga tidak dapat hadir di pengadilan. Mereka tidak berdaya
melawan pencipta langit dan bumi. Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Ayat ini pun muncul untuk pertama kali sesudah tulah-tulah yang terjadi di dalam Keluaran 9 ayat 12. Betapa membingungkannya frase ini bila kita hanya memahaminya separuh-separuh. Frasa ini mengungkapkan kembali Tuhan akan membiarkan kita menuai konsekuensi dan penolakan kita yang terus-menerus terhadapnya. Bukannya Tuhan yang mengeraskan hati Fir'aun, tetapi oleh karena dari tulah pertama, kelima, enam, ia masih menolak amaran Tuhan, maka Tuhan membiarkan hatinya semakin mengeras. Masalah Fir'aun ini bukanlah masalah intelektual atau kecerdasan. Ia cukup bukti rasional membuat pilihan yang tepat. Karena Fir'aun bukanlah orang yang bodoh, tetapi pintar. Namun masalah bukan pada kepintaran atau kebodohan, tetapi ada pada hati. Apakah hati kita seperti Fir'aun yang keras, seperti batu, sehingga Allah membiarkan kita terus berkubang dalam kekerasan hati kita? Masalah utama pada setiap permasalahan yang mendera kita bukan pada masalah ilmu pengetahuan. Meski pengetahuan itu penting untuk dasar dari keyakinan kita, tetapi di balik pengetahuan itu adalah soal hati yang membuat kita punya kesadaran dari dalam secara internal. Hati mesti dijaga. Apakah kita sudah cukup menjaga hati kita daripada terus membesarkan otak pikiran kita? Disinilah terjadi tawar-menawar yang sering kontradiktif antara rasio dan iman. Rasio sangat penting sehingga kita sapere aude sesuai dengan slogan semboyan abad pencerahan yang dikeluarkan oleh Immanuel Kant. Sapere aude, berani berpikir sendiri secara rasional, namun tetap membutuhkan analisis kritis bahwa antara rasionalisme dan empirisisme, antara logika, ilmu pengetahuan, dan pengalaman itu terus mesti dianalisis keberadaannya secara sinergis, harmonis, selaras, serasi, seimbang. Terkadang tidak ketemu antara rasio dan pengalaman. Oleh karena ada satu hal yang tidak kelihatan, atau mistis, disinilah soal hati muncul. Dan di luar itu ada kaitannya dengan roh. Soal roh yang tidak kelihatan. Isi hati tidak kelihatan namun dapat diukur. Wujud roh tidak tampak namun dapat dirasakan dengan gejala-gejalanya.
Angin tidak dapat kita lihat, namun kita dapat melihat pergerakan rumput dan daun pepohonan yang bergoyang. Rupanya Fir'aun lebih mengedepankan rasionalisme dia daripada hatinya. Meski sudah melihat tulah pertama sampai ke 6 pada bangsanya yang dibuat menderita, dia tetap berkeras pada sapere audenya. Berani berpikir sendiri bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Bertegas keras tengkuk bahwa dialah dewa yang terhormat bagi bangsanya. Dia melupakan isi hati. Ketika setiap tulah itu dia merasa ada kebenaran dalam hadirat Tuhan yang dinyatakan dengan tulah-tulah yang diberikan itu. Dia lemah, kendor hati, tetapi itu tidak lama. Oleh karena rasionalisme dia, ilmu pengetahuan dia lebih menguat bahwa semuanya itu tidak sesuai dengan yang diinginkannya, tidak sesuai yang dipikirkannya, maka hatinya yang mulai terketuk. Ditutupnya rapat pintu hatinya dan dia mulai menolak amaran Musa. Sesuai dengan perintah Allah, dan dia menghambat upaya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan untuk mempersembahkan korban, dia tawar-menawar. Bangsa Israel boleh mempersembahkan korban, tetapi harus di tanah Mesir. Suatu hal yang tidak diizinkannya bila bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahnya. Ini adalah soal hati. Tidak mempunyai hati yang lembut, yang rendah, yang mau diketuk dari luar oleh Roh Kudus, yang ingin diam dan tinggal di dalam hati kita. Kita sering melakukan hal ini. Begitu mendapatkan cobaan, rasional kita berkata-kata kepadanya tentang masuk akalnya pencobaan itu sesuai dengan kebutuhan manusiawi kita. Namun ketika itu tahu bahwa kita sedang melakukan suatu dosa atau pelanggaran, ditutup rapat-rapat pintu, bahwa tidak mungkin kita berbuat dosa. Oleh karena logika kita tidak mengatakan hal itu. Padahal hati sudah diketuk oleh Roh Kudus. Kita menutup hati kita, menutup pintu hati kita rapat-rapat dan tidak membiarkan Roh Kudus bekerja sesuai dengan amanat Tuhan Yesus, bahwa roh yang tinggal di dalam kita akan mengingatkan kita pada setiap pengajaran yang diberikan Tuhan Yesus dan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita sering memakai logika, ilmu pengetahuan kita sendiri. Tidak ubahnya Fir'aun yang tahu tulah demi tulah yang menunjukkan kekuasaan Allah. Ujung-ujungnya tetap menganggap bahwa diri sendiri lebih tahu segalanya daripada amaran Tuhan yang ada dan kita miliki, mengetuk pintu hati kita agar kita melakukan sebuah pertobatan dengan kerendahan hati. Peliharalah hati agar kita
tahu bisikan nurani Roh Suci.